Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun warga Jawa Barat. Salam jumpa dengan saya Rati Asriani. Selama 30 menit ke depan, saya akan menemani warga Jawa Barat dengan beragam informasi menarik dalam Insight Jawa Barat. Kalau biasanya bumbu atau saus black pepper ini disiramkan di atas steak, kali ini saus black pepper diracik bersama babat sapi. Uniknya lagi, babat sapi black pepper ini disantap bersama bakso. Bakso-bakso, siapa melihat menu satu ini bawaannya pasti ingin makan bersama dengan kuah panas sambal pedas. Tapi, pernahkah Anda mencoba dengan sambal pedas black pepper? Yap, saus black pepper ini diolah pada jeroan babat sapi yang juga biasa menjadi teman dalam sajian bakso. Sebelum disajikan, seperti biasa, toge bersama bihun direbus terlebih dahulu, lalu dimasukkan ke mangkok dan diberi bumbu. Lanjut, bakso dan tahu bakso disatukan ke dalamnya dan diberi kuah. Nah, yang membuat berbeda, jeroan babat tidak disatukan ke dalam bakso, tapi diolah terpisah bersama saus black pepper. Jeroan babat black pepper disajikan bersama bakso dan aneka topping lain seperti tetelan saus mercon dan lainnya. Mana produk ini adalah produk inovasi yang dipadukan dengan saus lada hitam yang akan menjadikan suatu sensasi yang sangat segar dan pedas, di mana cocok banget untuk disantap sama bakso atau mie yamin, seperti itu. Babat black pepper ini bisa disajikan kering dengan yamin bakso atau berkuah bersama bakso dan bihun. Nah, biasanya kan kalau dimasakkan pada umumnya black pepper itu rasanya manis dan agak sedikit pedas. Kalau ini karena mau dicampur dengan bakso, jadi black peppernya tuh benar-benar strong dan ternyata dicampur dengan cabai, jadi makin pedas tapi dicampur sama kuah bakso ini enak, unik. Sementara bagi para penggemar bakso, beragam olahan topping terutama dengan rasa yang pedas bisa menambah cita rasa berbeda. Unik ya, biasanya ini toppingnya disatuin, ini berbeda dipisah dan berbumbu. Sajian bakso di Jalan Bojongkoneng, Kota Bandung ini dibanderol mulai dari Rp6.000. Dian Permatasari, Bandung. Kalau biasanya bakso disajikan dengan mangkuk keramik, di sebuah warung bakso di Majalengka, mangkuk baksonya terbuat dari bahan bakso dan bisa dimakan. Seperti apa? Berikut liputannya. Warung bakso ini berada di Desa Paku Berem, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka, tidak jauh dari Bandara Kertajati. Para pengunjung ramai datang ke warung ini untuk menikmati keunikannya. Di warung bakso ini, pengunjung bisa menikmati bakso mangkuk, di mana mangkuk bakso yang disajikan juga bisa disantap sampai habis. Tidak hanya bakso, mie ayam juga disajikan menggunakan mangkuk bakso. Salah seorang pelanggan mengaku sering datang ke warung bakso ini hanya untuk menikmati bakso mangkok. Ini kan baksonya kan unik, mangkoknya pakai bakso kayak gini tuh. Di sini belum ada yang kayak gini, baru di sini. Rasanya lumayan enak, bikin penasaran. Pemilik warung mengungkapkan sebelumnya sempat membuat mangkuk bakso dari bahan pangsit. Dan kini ia berinovasi untuk membuat mangkuk dari bahan bakso. Itu terkenal dengan mie ayam mangkok pangsitnya. Sekarang kita berinovasi lagi dengan adanya mie ayam mangkok bakso dan bakso mangkok, bakso mangkok gitu ya. Dalam sehari mie ayam mangkok kita menghabiskan kurang lebih 50 kilo. Para pengunjung dapat menikmati seporsi bakso atau mie ayam dengan harga Rp20.000. Yanuar Aditya, Kabupaten Majalengka. Masih tentang sajian kuliner bakso. Di Bogor, sebuah kios bakso jengkol diburu para pecinta kuliner bakso. Bermodalkan media sosial, penjual bakso ini bisa menjual hingga puluhan porsi per hari.
Sebuah kedai bakso jumbo berisikan jengkol di Jalan Raya Laladon, Kota Bogor, ramai diburu para pecinta bakso dari berbagai daerah. Bukan hanya topping jengkol, daging cincang serta tetelan sapi juga jadi favorit. Guyuran sambal kental di atas mangkok berisikan bakso jengkol begitu menggugah selera. Rasa baksonya enak, worth it sih buat harganya juga. Karena keracunan sama TikTok dan pencinta bakso juga. Iya, viral. Kedai bakso turun-temurun yang dikelola oleh generasi kedua ini membanderol harga baksonya rata-rata Rp50.000 per porsi, di mana dalam satu hari bisa terjual puluhan porsi bakso. Kalau Sabtu Minggu bisa sampai 50 bakso jengkol. Kalau hari biasa mungkin 10 Pak. Idenya ya saya sih pengen ada inovasi Pak, pengen ada inovasi. Ya kita pilih aja kok bakso jengkol kan belum ada. Kita coba ternyata ya rasanya enak. Bagaimana? Penasaran dengan viralnya bakso jengkol ini? Beni Akbar, Bogor. Informasi menarik mengenai sajian kuliner bakso lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami dalam Insight Jawa Barat. Menemani pagi Anda, dapatkan ragam informasi terkini seputar Jawa Barat. Hujan yang deras yang mengguyur wilayah Sumedang membuat tebing setinggi kurang lebih 15 meter longsor. Material longsor berupa tanah dan rungkun bambu menutup akses jalan alternatif Bandung-Subang. Jangan lewatkan CNN Indonesia Jabar Today, Senin sampai Jumat jam 8:30 pagi di CNN Indonesia Jawa Barat. Menemani pagi Anda, dapatkan ragam informasi terkini seputar Jawa Barat. Gempa susulan yang kembali mengguncang wilayah Sumedang dan sekitarnya menyebabkan bertambahnya kerusakan pada bangunan rumah warga. Jangan lewatkan CNN Indonesia Jabar Today, Senin sampai Jumat jam 8:30 pagi di CNN Indonesia Jawa Barat. Beragam trending topik mewarnai media sosial setiap harinya. Apa saja pembahasan para netizen di dunia maya? Dapatkan perkembangan terbaru tentang berita-berita yang viral dan ramai diperbincangkan bersama Mata Viral, Sabtu dan Minggu jam 9 pagi di CNN Indonesia. Corporate issue, kegiatan CSR, digital transformation, hingga launching produk terbaru, serta aktivitas brand yang menarik. Hasil porong petani di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur yang dijadikan tepung berhasil diekspor ke Tiongkok. Saksikan Corporate Action setiap Senin jam 9:30 pagi di CNN Indonesia. Menjelajahi berbagai peristiwa berdasarkan fakta dan data, serta memahaminya dari berbagai perspektif dengan analisis mendalam. Ikuti penelusurannya dalam CNN Indonesia In Depth setiap Sabtu jam 10 malam di CNN Indonesia. Telusuri isu terkini secara mendalam. Temukan fakta dari berbagai sudut pandang. Jangan lewatkan Ruli Files, Jumat jam 9 malam di CNN Indonesia.
Terima kasih warga Jawa Barat masih bersama kami dalam Inside Jawa Barat. Sebagai pecinta kuliner bakso, sebuah kedai bakso di Sadang, Purwakarta ini bisa menjadi pilihan. Kedai ini menyediakan bakso tulang rusuk yang enak dan empuk. Dalam satu hari, pedagang bakso di sini menghabiskan 20 kg daging. Bila Anda melintasi Jalan Layang Sadang atau keluar dari gerbang tol Sadang, Purwakarta, Jawa Barat, Anda yang suka dengan kuliner bakso bisa mampir terlebih dahulu ke kios bakso yang satu ini. Salah satu bakso andalan kios ini adalah bakso dengan tulang daging sapi yang dagingnya masih menempel. Tulang dengan daging yang dibalut dengan adonan bakso dengan ukuran yang cukup besar. Eits, jangan khawatir, para pecinta bakso tidak harus kesulitan melepaskan daging di tulangnya. Hanya memotong baksonya dan hanya menyongkel, dagingnya dengan mudah terlepas. Para pelanggan bakso tulang rusuk ini mengaku, bakso yang satu ini berbeda dengan bakso biasanya. Karena tulang rusuk yang memiliki daging sapi berkualitas, sehingga saat disantap dagingnya terasa empuk dan nikmat. Bedanya kalau menurut saya, bakso di tempat ini tuh jauh lebih enak rasanya, teksturnya lembut, terutama bakso jagoannya yaitu adalah bakso tulang rusuk. Karena bakso ini lebih mudah sekali untuk dilunakannya, jadi kalau saat dipotong itu dia lebih mudah terlepas dari tulangnya. Saya favorit sebenarnya bakso urat, tapi dengan adanya menu baru bakso tulang rusuk, saya jadi ketagihan. Udah hampir 2 tahun saya berlangganan bakso tulang rusuk ini. Pemilik kios bakso Sudarmanto mengatakan, di kios bakso ini selain menjual bakso biasa, bakso urat, juga terdapat bakso tulang rusuk yang menjadi buruan pelanggannya dari beberapa daerah di luar Purwakarta, seperti Subang, Karawang, Bandung, hingga Jakarta. Kita masih bertahan di bakso urat, dan untuk favoritnya konsumen lebih memilih bakso rusuk, bakso tulang rusuk. Kelebihan dari bakso tulang rusuk ada daging sama tulang itu dibuntel sama adonan bakso yang tentunya kualitasnya bagus dengan kualitas daging bagus, dan itu menjadi favorit para konsumen. Sudarmanto mengaku, dalam sehari ia bisa menghabiskan 20 kg daging sapi dan tulang rusuk sapi. Bahkan jumlah kebutuhan bakso tulang rusuk ini semakin bertambah di saat hari Sabtu dan Minggu. Untuk bisa menikmati bakso tulang rusuk ini, para konsumen cukup merogoh kocek Rp20.000 saja per mangkoknya. Dian Firmansyah, Purwakarta. Sebagai menu sejuta umat, bakso sangat mudah ditemui dimanapun. Tapi kalau sajian bakso ini dimasak langsung di depan penikmatnya mungkin agak jarang bisa ditemui. Karena keunikannya, sajian bakso emperan ini viral dan diburu warga Bandung. Konsep masak live cooking biasanya dilakukan saat masak menu masakan Jepang. Tapi kalau membuat bakso dadakan mungkin jarang ditemui. Di lapangan Tegalega, Kota Bandung ini, seorang pedagang menyajikan bakso dengan dadakan atau bakso dibuat langsung dari proses bahan mentah. Bahan utama daging yang sudah dicampur tepung direbus dadakan di depan mata para penikmatnya. Konsep live cooking bakso ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para bakso lovers. Ya, unik sih ya, karena kalau biasa kita di pasar beli udah jadi gitu ya. Nah ini kita lihat live cooking gitu, lihat juga di medsos. Sekalian juga pas lewat, sekalian beli gitu. Menurut saya rasanya enak, terus murah lah, enak dan murah. Jalan ke sini saya pasti beli gitu. Ilham, sang penjual bakso, telah memulai usahanya sejak 1987. Namun konsep bakso dadakan baru ia terapkan mulai 2020. Turunannya dari orang tua, tapi mulai bikinnya mau udah nyampe adalah 20 tahunan lebih. Emang pertama mau bakso kuah biasa, semenjak waktu itu hari raya Idul Fitri kan, bulan Ramadan gitu, kan udah bisa jualan bakso matang. Coba-coba bakso mentah kayak gini nih, cooking ini gitu, alhamdulillah
Kalau buat sayur sop gitu buat sahur kan ibu-ibu lebih simpel bikin sayur sop. Alhamdulillah lancar sampai sekarang. Ini juga di daerah saya, tempat saya paling pertama bikin bakso dadakan kayak gini. Dalam sehari Ilham menghabiskan 50-1 kuintal adonan per hari. Cuan dari bakso dadakan ini bisa mencapai 8 juta rupiah per hari. Dian Permatasari, Bandung. Usai jeda, saya akan mengajak Anda memasak hidangan nasi liwet. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Inside Jawa Barat. Menemani pagi Anda, dapatkan ragam informasi terkini seputar Jawa Barat. Hujan yang deras yang mengguyur wilayah Sumedang membuat tebing setinggi kurang lebih 15 meter longsor. Material longsor berupa tanah dan rungkun bambu menutup akses jalan alternatif Bandung-Subang. Jangan lewatkan CNN Indonesia Jabar Today, Senin sampai Jumat jam 8:30 pagi di CNN Indonesia Jawa Barat. Menemani pagi Anda, dapatkan ragam informasi terkini seputar Jawa Barat. Gempa susulan yang kembali mengguncang wilayah Sumedang dan sekitarnya menyebabkan bertambahnya kerusakan pada bangunan rumah warga. Jangan lewatkan CNN Indonesia Jabar Today, Senin sampai Jumat jam 8:30 pagi di CNN Indonesia Jawa Barat. Mereka menjalani beratnya kehidupan dengan semangat tak pernah henti. Berbagai jalan berliku mereka lalui demi mewujudkan harapan. Mari bersama ringankan beban mereka dengan menyalurkan bantuan. Jangan lewatkan Berbuat Baik setiap Sabtu jam 9:30 pagi di CNN Indonesia. Kami hadirkan ragam berita teraktual dari dalam dan luar negeri, serta berbagai peristiwa terhangat dengan sudut pandang mendalam. 2 ekor tenggiling dan juga 2 ekor kukang dilepaskan ke habitatnya di hutan konservasi di Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung. Jangan lewatkan setiap perkembangan informasi terbaru bersama Happening Now, Senin sampai Jumat jam 1 siang, live di CNN Indonesia. Menemani akhir pekan Anda, dapatkan ragam informasi menarik seputar kuliner, hiburan, dan destinasi wisata. Menghadirkan beragam inspirasi bisnis, ide dan aktivitas unik, serta tokoh kreatif. Ada juga wisata air yang cocok untuk anak-anak, water tubing di Mojokerto, Jawa Timur. Saksikan Sanggra Loka, Sabtu dan Minggu jam 8:30 pagi, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia, menghadirkan peristiwa penting yang terjadi di berbagai belahan dunia. Israel terus membombardir wilayah Khan Yunis. 3 orang dilaporkan tewas akibat terkena serangan udara Israel. Jangan lewatkan berbagai informasi aktual dari dalam dan luar negeri bersama The World Tonight di jam-jam berikut, live di CNN Indonesia. Terima kasih warga Jawa Barat masih bersama kami dalam Inside Jawa Barat. Nah sekarang ini saya sudah bersama dengan Chef Fedri dan juga Chef Entin. Nah hari ini kita mau masak-masak. Kita masak apa nih Chef? Hari ini kita masak nasi liwet sansen. Nah itu nasi liwet sansen itu isinya apa aja?
Isinya ada ayam bakar ginting, ada ulek getek asin cumi. Oke, kalau bahan-bahannya apa aja nih, Chef? Pertama ada bawang putih, bawang merah, ada lenca buat ulek geteknya, ada cabai merah, cabai hijau, cabai rawit merah, yang tentunya bahan utamanya ada asin cumi. Nah, tadi kan Chef udah jelasin nih bahan-bahannya apa aja. Sekarang kita langsung mulai masak aja gimana, Chef? Boleh, kita langsung mulai aja. Saya dibantu dengan Chef Pupin untuk memasaknya. Oke, apa nih yang pertama nih, Chef? Yang pertama kita menumis dulu bawang putih, bawang merah, sama asin cumi. Oke. Nah, Chef, ini udah bawang putih, bawang merah, apalagi nih, Chef? Lalu kita masukkan asin cumi buat ditumisnya biar matang, sama kita masukkan langsung lencanya. Ada lenca, kita masukkan cabai merah sama cabai hijau. Padahal bumbunya cuma ini aja ya, Chef ya? Cuma ini aja. Tapi wangi ya? Wangi. Dari ini asinnya? ciri khasnya. Oh, ciri iya, khasnya. iya. Kita punya ciri khas untuk nasi liwet sunshine. Kita masukin bumbu gula putih, garam, merica, kencur, dan yang terakhir bumbu penyedap. Nah, ini udah matang ya, Chef ya? Sudah matang, kita pindahkan dulu ke wadah yang sudah disiapkan. Ini ada wadahnya kayu ya, Chef, ini ya, Chef ya? Iya. Ciri khas Sunda. Oh, Sunda banget Sunda gitu ya, Chef. Oke, nah ini untuk ulu kutek asin cuminya udah ya, Chef ya? Sudah jadi. Sekarang kita apa lagi nih? Kita goreng tempe sama tahunya, sama bakar ayamnya. Kita ini yang udah jadi. Oh, udah ada nih ya, Chef ya. Jadi kita nggak perlu bakar-bakar ya, udah ada yang jadi, tinggal gorengnya. Tinggal goreng. Oke, sudah dibawa sama Chef Entin. Terima kasih, Chef. Nah, ini ada nasi liwetnya udah ada, ayam bakarnya ada, tahu tempe, sambal, dan ulu kutek asin cumi ya, sama sayur asam. Tinggal ngapain nih sekarang? Kita akan plating. Oke. Kita mulai aja plating? Boleh, kita mulai. Pertama kita masukkan selada bokornya, lalu tomat merahnya, sama timunnya yang udah kita iris-iris, dan terakhir kita masukkan daun kemangi biar ada rasa-rasa wangi-wangi gitu ya, Chef ya. Nah, lalu apa lagi nih, Chef? Lalu kita masukkan nasinya. Ini nasi liwet ya isinya, Chef ya? Nasi liwet. Kita masukkan ayam bakarnya, lalu kita masukkan tempe sama tahu yang udah kita goreng. Lalu sambal terasinya. Sambal terasinya juga sambal dadak ya, Chef ini ya? Sambal dadak, iya. Nah, ini ulu kutek asin cumi yang Asin tadi. cumi. Lalu kita masukkan sayur asamnya. Dan terakhir kecimpring. Oh, pakai kecimpring ya, Chef ya? Bukan pakai kerupuk ya, Chef ya? Dan kita ciri khasnya Sunda. Oke, nah sebelum ini saya mau tanya dulu nih, Chef. Saya tuh penasaran dari tadi, kan kalau biasanya lenca itu ulu kutek lenca itu pakai oncom ya? Oncom. Nah, tapi ini pakai asin cumi, kenapa nih, Chef? Untuk ciri khas Grand Sunshine ini kita ulu geteknya kita ganti sama cumi asin. Jadi untuk perpaduan Sunda Grand Sunshine kita pakai cumi asin. Jadi memang agak beda ya, kalau biasanya kan asin dalam nasi liwet itu digoreng aja gitu ya, Chef. Jadi penasaran, ini pakai lenca dan ditumis gini. Oke, Chef. Nah, setelah ini udah selesai ya, Chef ya? Udah selesai. Dicoba? Pastinya. Boleh, Chef, ini dicoba, Chef? Coba. Oke, sekarang tinggal saya langsung coba aja ya, Chef ya. Coba. Saya bawa nih, nggak apa-apa nih? Boleh nih, Chef? Oke, saya bawa ya.
Nah ini saya mau cerita tentang rasa nasi liwet yang barusan saya makan. Kalau nasi liwetnya sih seperti nasi liwet pada umumnya. Tapi kalau ayamnya, ini kan tadi ayam yang udah diungkep lalu dimarinasi kecap dan itu rasanya betul manisnya itu sampai ke dalam dagingnya itu manis. Nah kalau si tokoh utamanya ini tadi ulu kutek asin cumi. Ini gurih, baru pertama cobain. Sampai lencaknya itu gurih asin cuminya. Pedasnya cukup sedikit, kalau misalnya mau tambah pedas lagi tadi kan ada rawit di atasnya itu bisa juga kita makan. Sejauh ini so far enak ini makannya, oke deh mantap. Usai sudah jumpa kita kali ini, jangan lupa ikuti akun media sosial kami. Saksikan selalu Insight Jawa Barat setiap Senin hingga Jumat hanya di CNN Indonesia Jawa Barat. Saya Rati Astriani pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.